Oke, hari ini kita akan mencoba mengerjakan semua ya, mengerjakan semua dari materinya dari awal sampai akhir untuk CCNA 2. Oke ya, jadi di pembahasan kali ini kita akan pertama basic configuration ya. Basic configuration, terus kemudian VLAN, terus inter VLAN routing, ada default routing, terus sama static routing. Nah, ini ya, jadi kita akan menggunakan ini apa namanya istilahnya, konfigurasinya ini. Oke, langsung kita mulai saja ya. Semuanya sudah siap ya paket tracernya. Kita ambil, berarti kita pakai tetap 3 router, 4 atau 3 ya, 4 atau 5 router ya. Kita ambil 5 router 1941 ya. Routernya 1941. Jadi kita gunakan 5 router. Kita pakai 5 router. Oke ya, kita rubah dulu namanya. R1, R2, R3, R4, R5. Terus kita tambahkan modulnya untuk kabel serial HWJ2T-nya kita masukkan semuanya seperti biasa. Silahkan langsung kalian kerjakan juga ya. Kalau cuma nyimak saja atau nonton saja, hari ini paham, besok udah lupa. Tapi kalau pernah melakukan, insya Allah ilmunya akan nyantol ya. Tolong di-mute ya. Kalau mau nanya aja silahkan di-on-kan. Langsung bertanya kalau misalnya kalian masih bingung. Oke, kemudian setelah kita siapkan routernya, kita siapkan switch 2960 ya. Switch-nya kita pakai di sini ada 3 buah switch. Oke, kemudian ada 1 buah server ya. 1 buah server. Oh, kalau cukup waktunya nanti sekalian kita bikin servernya ya. Ada DNS DHCP server. Kemudian PC-nya kita ambil ada 4 PC. Oke, jadi ini kita siapkan ke sini saja ya. Ya, jadi ada 4 buah PC, kemudian 3 buah switch, 5 buah router, dan 1 buah server. Jadi nanti diharapkan
masing-masing dari apa istilahnya, masing-masing dari PC-nya ini bisa akses server ya. Kemudian switch-nya juga kita harus ganti ya, SW2 sama SW3. Ini SW1. Begini aja ya. Oke, Fahmi, ada apa Fahmi? Silahkan open mic jika ingin bertanya atau hanya main-main saja. Kapannya Pak? Maaf Pak. Ya. Oke ya, jadi kita lanjutkan ya. Nah, ini nanti kita akan bagi ya untuk masing-masing di sini ada apa? Berbeda-beda untuk networknya ya. Nah, ini soalnya kita buat dulu soalnya ya. Oke, untuk nah ini untuk mempercepat ya, mempercepat maksudnya itu kita bikin networknya ya, networknya gimana ya? Kita hubungkan dulu pakai kabel aja dulu ya. Memang kelihatannya ruwet ya, tapi enggak juga sih. Jadi dari R1 ke R2, dari R2 ke R3, dari R3 ke R4 ya. Salah. Oke, nah untuk yang di PC ini kabelnya ditentukan ya. Jadi kabelnya 11 dan 3. Jadi ada kabelnya, kabel port 11 sama port 3 ya. Karena nanti jadi biasanya kan VLAN sesuai dengan nomor portnya ya. Makanya kita menggunakan 3 sama 11, nanti ada VLAN 11 sama VLAN 3. Terus kemudian di sini antar switch kita pakai cross ya. Jangan 3 lah. Jangan 3 ya. Jadi sama 7 aja, sama 7. 7 sama 11 ya. Pakai portnya 7 dan 11. Terus kemudian antar switch-nya pakai port FA01 sampai 4 ya. Jadi FA01 sampai 4.
Oke, untuk dari SW1 ke router pakai port 24 ya. Oke, ya, topologinya seperti ini. Jadi diusahakan port-portnya sesuai ya. Jadi nanti biar nggak bingung untuk konfigurasinya. Jadi di situ saya ulangi untuk PC1 dan PC3 terhubung ke switch itu dengan port FA07. PC2 dan PC4 terhubung ke switch dengan port FA011. Kemudian antar switch terhubung dengan kabel cross portnya FA01 sampai 4. Jadi itu bebas terserah ya. Yang penting antara FA01 sampai 4. Terus kemudian di situ ada dari SW1 ke R1 itu portnya FA024. Nah, yang lainnya kan seperti kemarin ya. Nanti kita di sini akan jadi dari R2 ke R1 itu default routing. Terus nanti dari R2 ke R5 sampai R5 itu static routing. Seperti itu. Jadi skemanya nanti kita akan buat untuk arah ke sini itu default routing, arah ke sini static routing ya. Oke ya. Ini saya kasih simbol aja ya untuk networknya ya. Jadi untuk network ada network A, network B, kemudian di sini ada network C, D, E, F, G. Jadi networknya ada lumayan banyak ya. Jadi jangan bingung istilahnya. Jadi kita ini untuk memudahkan ya. Oke, di sini untuk IP-nya kita pakai di sini untuk network A itu pakai 192.168.1.0 grafik. Kita pakai di sini grafik 27 saja. Network B grafik 28. Network C sampai F C 11 ya. Itu menunjukkan 2168.3.0 grafik 30. Kelima titik 0 grafik 30. Ini baru bikin soalnya ya, belum mengerjakan ya. Jadi mungkin sambil biar enak ya, mungkin geser ke sini Pak. Jadi biar kalian bisa lihat. Oke, kemudian network F 192.168.6.0 grafik 30. Network G 192.168.7.0 grafik 29.
Kemudian ada VLAN VLAN 7. Ngomong mah urusan BHP. Lagi job. Baret aing mah goblok. Oke, kita lanjutkan. Yang sabar ya. Oke, namanya kita kasih di sini student. Kemudian anggotanya itu kita kasih di sini ada. Jadi otomatis di sini untuk networknya ini ya, untuk VLAN 1, VLAN 7 ya. Nomornya ada PC1, PC2, kemudian untuk kabel kedua yang di switch kabel kedua. Jadi kan ini yang dari PC ke PC1 atau PC7 tuh PC3 itu FA07, PC2, PC4 itu FA011, sedangkan antar switch itu pakai FA01 sampai 04. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pokoknya antara itu bebas ya, memakai yang mana. Kemudian, ini salah, PC3 ya. PC3, terus kemudian 3 bit 0/0 titik 7. Ya, kemudian ada VLAN 11. Kita kasih nama staff. Ini case sensitif ya untuk VLAN-nya, salah satu huruf itu nggak akan bisa terhubung. PC 2, PC 4, sama 3 bit 0/0.11. Ini ya. Kemudian untuk IP-nya seperti biasa ya. Jadi PC1, PC2, terus kemudian 3 bit. Jangan PC1, PC2. 3 bit 0/0.7, terus kemudian SE00, terus 3 bit 00, IP pertama ya. Kemudian PC1, PC2, terus SE001, server IP terakhir. PC3, berarti ini yang ini sama 0/0 titik 11 ya.
PC3 sama PC4 IP kedua terakhir. Jadi misalnya contoh prefix 9 itu ada 6, berarti kalau yang terakhir adalah 6, yang terakhir kedua berarti 5 gitu. Contoh seperti itu ya. Nah, ini untuk VLAN IP sudah semua ya. Terus kemudian di sini dilanjutkan dengan basic configuration ya. Nah, basic configuration ada device name. Ini sesuaikan topologi. Nah, terus kemudian password exec. Kita samakan aja semua ya. Password exec misalnya di sini adalah Cisco. Ketiga, password line VTY. Misalnya kita pakai kelas. Terus kemudian yang keempat, password line console. Ini kita pakai CCNA ya. Kecil semua ya. 5 itu banner. Kita pakai authorize access only. Nah, ini soalnya ya. Jadi kita bikin seperti ini soalnya. Nanti kalau misalnya masih bisa ada materi, ada apa? Waktu lagi nanti saya seri bikin apa? Server ya. Kalau yang dulu dulu saya nggak ngajar nggak sih, kalau yang season 1 nggak ngajar ya. Saya punya buku ya tentang ini semua ada bikin. Oke. Ini soal sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk ke apa namanya istilahnya ke pengerjaannya. Ada pertanyaan nggak? Topologi soal. Halo, ada pertanyaan nggak? Bisa dilanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oke ya, kita ambil notebook baru lagi nih untuk konfigurasinya. Jadi biar ini enggak ya. Jadi kalau kalian nanti juga mengerjakan soal praktek misalnya ya, ada soal praktek untuk konfigurasi dasar terakhir ya. Karena takutnya nanti terkunci kalian nggak bisa mengerjakan. Oke, sekarang ini kita tambah VTP juga ya. 6 VTP, VLAN Trunking Protocol ya. Untuk VTP itu kita butuh domain. Domainnya misalnya di sini adalah Cisco tapi J-nya gede ya. Kemudian password CCNA gede semua. Terus servernya kita berikan ke SW1. Kliennya kita berikan ke SW2 dan 3. Ya, ini tambahannya ya.
Oke, maaf ya, tadi koneksi loss ya. Hilang koneksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti pertama kita akan konfigurasi bagian suite dulu ya. Jadi konfigurasi VLAN dan VTP, VLAN Trunking Protocol sama Virtual Local Area Network. Nah, pertama, jadi kan kalau VTP di situ kan kemarin sudah dibahas belum ya? Sudah kayaknya sih ya harusnya. Jadi kita konfigurasi satu buah suite, kemudian yang lain akan otomatis terkonfigurasi sesuai dengan yang dikonfigurasi yang ada di server ya, server suite-nya. Jadi VLAN ya, khusus VLAN-nya. Oke, kita ke SW1 dulu. Enable configure terminal, kemudian hostname SW1. Nah, kalau yang ini sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang basic configuration nanti dulu ya. Ini untuk memudahkan dulu. Nah, kemudian di sini kita nggak konfigurasi IP ya. Pertama, interface rank. Rank ini karena kita langsung ya, FA01 sampai 4. Jadi banyak, langsung jadi satu konfigurasinya. Switch port mode terang. Switch portnya sambung kalau saya sih. Switch port mode terang ya. Oh, sama ini. Sama FA0/24. Oke ya, kalau penyebutannya banyak seperti itu. Oke, kita coba dulu, takutnya error. Kita coba dulu ya. Oh, bisa. Oke, bisa. Oke ya, pakai tadi bisa. Nah, jadi kan nanti antara sini, antar sini, kemudian sama ke atas, ini di mode terang. Nggak perlu di no shutdown ya, karena di situ nggak perlu diaktifkan untuk port speed, kita nggak perlu. Terus kemudian kita konfigurasi VTP domain. Domain adalah Cisco. Kemudian VTP password CCNA. VTP mode server. Nah, ini kita konfigurasi untuk VTP-nya. Nah, setelah itu kita konfigurasi VLAN-nya. VLAN 7, name, student. Apa itu ada mode itu Pak, VTP mode server. Gimana? Oh iya, mode ya, kurang MOE ya. Lanjut, VLAN 11, name staff. Oke, nah ini untuk konfigurasinya seperti ini ya, untuk di SW1. Nah ini kita copy, kita bikin untuk yang SW2. Oke, ini sama. Nah, bedanya adalah hanya di sini ya. Modenya klien. Terus kemudian ini nggak perlu didaftarkan lagi, tapi kita masuk ke interface. Ini di SW2 ya, interface FA07. Speed port mode akses. Speed port akses VLAN 7. Nah, kita copy, paste, kita ganti
angka 7 jadi angka 11. Oke, nah ini sudah kita ini masih berhubungan ya? Halo? Masih Pak. Masih, Pak. Oh, tapi cuma kamera saya yang mati ya? Ya Pak. Oke, kabelnya masih ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah ya SW1, SW2 ya. Karena ini mau ke apa? Ketutup yang SW1-nya ya. Nah, kita paste, kita ganti SW3. Oh, kalau di SW2 dan SW3 nggak perlu yang FL024 ya. Ini kita hapus. Nah, sama, berarti ini sama-sama konfigurasinya. SW2 dan SW3 sama. Oke, nah kita tambahkan ini basic configuration di sini ya. Exit dulu karena dia di if bilang sub bilangnya. Hostname enable script. Cisco line console 0 password CCNA login line VTY 014 password Cisco. Exit dulu ya, exit. Login. Exit. Banner MOTD. Authorize. Access. Nah, ini untuk simbolnya bebas ya, tapi saya pakai pagar ya. Yang penting dibuka ditutup sama. Oke, kita copy. Jadi nanti cukup itu aja kita copy. Nah, paste. Paste. Ini kalau bingung ngomong ya, atau memang sudah bingung. Ini baru konfigurasi switch-nya ya. Jadi pada dasarnya ini sama ya, di SW1, 2, 3 sama. Terus kemudian yang ini sama SW3 dan SW2. Yang beda hanya di hostnya. Oke ya, sudah belum? Bisa lanjut? Belum, Pak. Oke. Pak, ke switch 1 dulu, Pak. Ketinggalan. Oke.
Kayak bagi yang masih bingung bisa apa WA ke saya atau Japri juga boleh. Kayak nanti sore ada yang kelas sore itu minta izin datang ke rumah ya. Ya silahkan gitu ya. Saya nggak ngelarang. Kalau niatnya mau belajar ya silahkan. Insya Allah kalau ada waktu saya akan bantu. Jadi nanti kan kelas sore ada Zoom ya juga. Nah itu ada 5 orang tuh berapa katanya yang fix 3 orang itu mau ke rumah. Jadi Zoom tapi langsung sama saya juga depanan. Di SV2 ke SV3 menggunakan FA berapa? Ini FA07, FA011, FA07, FA011. Jadi kalau pokoknya antar suite bebas ya, yang penting FA01 sampai 4 ya. Nah, sedangkan untuk PC1 dan PC3 itu FA017. PC2 dan PC4 itu FA011. Izin Pak, Yo, silakan. itu yang banner MOTD unauthorized-nya kurang H atau tidak Pak? Oke, bagus. Ya, jadi kan sensitif ya itu nanti kalau misalnya pada saat ujian itu kurang satu huruf, nanti nilainya nggak nambah gitu ya. Jadi makanya harus benar. Yang pertama itu adalah apa bannernya, kemudian di passwordnya. Nah itu harus benar ya, harus cache sensitif karena cache sensitif. Jadi salah satu huruf itu nanti akan error. Oke bagus. Oke bisa dilanjut. Kita belum konfigurasi IP ya. Insya Allah nih saya record, jadi nanti insya Allah saya upload di YouTube. Makanya silakan subscribe channel saya gitu loh. Masa mahasiswa ribuan yang subscribe cuma 300 ya. Subscriber saya cuma 300. Jadi insya Allah akan saya usahakan nanti saya upload. Jadi kan ada di Indigos ya, nanti biasanya ada apa rekaman Zoom-nya, ada kelas pagi sama kelas malam, nanti ada. Karena materinya kadang berbeda-beda ya, jadi maksudnya tuh kayak kelas malam 2 minggu yang lalu saya nggak bisa masuk, jadi materinya agak beda. Makanya kalau untuk apa video rekaman ya agak berbeda gitu loh materinya. Kayak bisa dilanjut ya. Kita coba masukkan dulu di sini. Kita coba masukkan SV1. Oke ya. Kemudian SV2. Kemudian SV3. Oke ya, kita coba fast forward biar langsung hijau. Nah, di sini kan ada yang warna oranye ya, nggak hijau semua, itu nggak apa-apa, karena ini hanya jalur cadangan. Jadi utamanya itu jalurnya cuma satu gitu ya. Kemudian yang warna oranye itu jalur cadangan jika ada salah satu jalur mati gitu. Jadi makanya seperti ini. Oke, kita lihat tadi kan di SV2 dan SV3 itu nggak dikonfigurasi LAN ya. Kita coba lihat konfigurasi yang ada di SV3. To show VLAN. Nah ini udah masuk ya. Konfigurasinya sudah masuk. Padahal kita tidak konfigurasi VLAN. Nah, itu fungsi dari VTP salah satunya ya.
Oke, sudah. Kemudian di sini kita ke R1. Untuk PC-nya belakangan ya, PC sama server belakangan. Oke, kita masuk ke R1. Nah, ini untuk yang ini sama ya. Copy semua aja ya. Copy semua yang bagus. R1. Oke, ini basic configuration-nya. Terus kemudian kita beri IP ya. Interface gigabit 00. No shutdown ya. Kemudian interface gigabit 00.7. Ini ya, 00.7 ini adalah IP pertama. Encapsulation .1q 7. Ini menandakan port ini adalah milik VLAN 7. Terus didefinisikan IP address network A ya, 192.168.1.1.255.254. Ini untuk yang VLAN 7. Nah, kita lanjut ke yang VLAN 11. VLAN 11 berarti network B ya. Di sini adalah kita ganti 2, kemudian prefix 28, 240. Oke. Yang ke arah switch ini sudah semua ya. Kita belum ke arah yang atasnya. Kita coba copy. Jadi kita bikin satu-satu dulu ya. Nah, kemudian kita coba ini konfigurasinya. Oke, kemudian kita konfigurasi PC-nya ya. Di sini PC 1 sama PC 2. Ini kan tadi beda network ya. Satu 92, 168, 1 prefix 27, 30. 4, 192, 168.1.1. Oke, kemudian kita ke PC 2, 192, 168.2, prefix 28, 14. 240, 192, 168.2.1. Nah, setelah itu kita coba lakukan ping ya. Ping ke 192.168.2.1. Ini kita ke server. Ke router. Ini sudah terhubung, kita ke PC sebelah. Ping 192.168.1.1. Berhasil. Berarti kita sudah selesai konfigurasi VLAN sama inter VLAN routing, VLAN sama VTP ya, sudah semua. Oke, kemudian kita lanjutkan yang R1 ke R2 ya. Tadi saya sebutkan bahwa dari R2 ke sini ini adalah dynamic routing, default routing. R2, R3, R4, R5
Ini static routing. Kayak kita lanjutkan di sini untuk di R1-nya interface SE00. IP address yang kita lihat di sini. Itu network C ya. Network C 33 ya. 192.168.3.1 255 255 karena dia ada gambar jamnya pakai clock rate 64.000. Terus kita aktifkan non-stop. Itu ya. Nah, terus kemudian kita routing. Routingnya kan di sini default ya. Berarti targetnya adalah network GFEC. Targetnya itu ya. GFEC. IP root 000. Tapi ini nggak perlu kayaknya sih. Cukup sekali saja ya. Untuk keluarnya tutup sekali untuk default routing. Karena di situ kan kita nggak perlu apa istilahnya. 00-nya kan nanti bisa berubah itu ya. Jadi CE, FG ya. Nah, terus kita kasih IP next hop 192.168 IP terakhir dari network C 3.2. Cukup sekali di R1. Oke ya. Punten Pak, Ya, itu yang subnet Mas di atas clock rate tuh pakainya koma apa titik? oh ya. Oke, makasih. Kadang tuh ucapan sama jari saya tuh nggak nyambung ya. Terima kasih diingatkan biar nggak error ya. Oke, kita masukkan ke R1. Ya, sudah ya. Nah, konfigurasi R1 sudah selesai. Kita lanjut ke R2 ya. Nah, R2 cukup untuk gigabit nggak ada ya. Jadi SE00 sama 01. Nah, ini kita ganti R2. Nah, ini kita ganti untuk SE0/1. Status IP address 192.168.3.2.255.255.252. Oke, kemudian itu network yang 4 ya. Nah, ini kita ganti 3.1. Terus yang berarti kan yang tidak nempel di R2 ya. Di network EFG. Kalau VLAN-nya nggak perlu disebutkan. Tapi sebenarnya sih cukup yang network E saja yang ditambahkan ya. IP root. Berarti kita lihat network E itu
network E5 ya. Nah, 192.168.5.0, 255, 255, 255, 252. Terus kemudian network C IP terakhir ya, berarti 4.2, 192.168.4.2. Ini cukup yang E saja ya, yang kita hubungkan. Oke, kemudian ini sudah selesai untuk konfigurasi di R2. Kita coba ya untuk konfigurasinya. Ini kita dihidupkan dulu, tadi belum dinyalain. Oke, kita coba pastikan. Nah, ini kan sudah terrouting ya. Jadi kan untuk dari PC harusnya sudah bisa mengeping SE001, berarti 3.2 ya. Kita coba dari PC 3 ya. Ping 192.168.3.2. Kita coba. Masih error ya. To show IP root. Ini udah masuk ya ke 3.2. To show IP. Nah ini 003.1. Harusnya bisa. Tadi ada di PC 3 ya. Oke, kita urutkan seperti biasa ya. Ping 192.168 titik. Dia network A 1.1. Nah, ini kenapa 1.1-nya nggak mau? Oke. Oh iya, belum dikasih IP ya. Tadi kan udah yang dikasih IP kan baru sini ya. Berarti ini 192.168.1. Kan tadi kan request timeout ya, berarti IP salah. Nah, salah satunya salah ya, belum dikonfigurasi. Traffic 30, berarti 29. 224 192.168.1.1. Kita langsung coba yang 3.2 ya. Tuh, berhasil ya. Jadi kita sudah bisa menghubungi ke router 2. Ini sekalian yang isi juga kita konfigurasi. 192.168.2.13 ya. 168.2.1. Oke, jadi separuh jalan sudah selesai ya, sudah kita lalui. Oke, kita lanjutkan copy dari sini. Udah ngantuk sekali ya.
Oke, kita copy. Kemudian ini untuk konfigurasi R3. Sama ya, cuma yang diedit di sini. Berarti ini network 4. Ini salah ya, ini D. Network D. C, D, E, F. Tadi kok C juga sih. Oke. Network D tadi soalnya 4 ya. Berarti di sini SE001 4.2 sudah benar ya. Terus kemudian SE00 di network E itu adalah 5 ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian routingnya ini ada 2. Berarti kan di sini adalah R3 ya. Yang kita panggil cukup network C sama network F saja. 192.168.0.255.255.255.252. Kita panggil network C-nya melalui port set. Nah, next hop-nya itu adalah berarti D di SE00 ya, berarti 4.1. 4.1. Sedangkan yang ke arah F ya, F berarti kan di sini network F itu 6 ya. Nah, kita ganti 6. Terus kemudian SE001 network E itu 5 ya, 5.2. Oke. Seperti itu ya. Salah. Kita copy. Konfigurasinya dikit-dikit aja dulu ya. Nah, di sini harusnya dari PC ini bisa ngeping ke sini ya. Berarti 4.2. Tadi di sini 3.2. Nah, kita naik ke 4.2. Nah, ini masih request timeout ya. Oke, kita coba untuk nah, ini udah ada 2 ya. Sudah ada 2. Sebentar. Ini juga sudah. Berarti harusnya sih nggak perlu ya, nggak perlu dihubungkan ya. Kalau dynamic routing perlu, tapi ini kayaknya nggak perlu. Maksudnya nggak perlu dihubungkan ya antar 2 itu. Oke, kecilnya karena lemes ya. Oke, maaf ya. Kecilnya karena lemes. Nggak tahu nih, badan bangun tidur, badan sakit semua, lemes. Jadi saya ngomongnya pelan-pelan tadi. Oke. Kita coba lanjutkan dulu ya. Harusnya sih tadi di R3. Nah, ini baru udah ada 2 aja. Udah ada 2 yang terdaftar.
kita coba yang lainnya dulu ya. Nanti baru kita cari. Atau memang harus ditambahkan semua manual. Ya berarti banyak sekali ya nanti. Oke, kita lanjut ke R4 ya. R4, router 4. Nah, di sini networknya, IP-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 ya. 5, 6. Nah, berarti network G ya. Network G itu adalah 70 ya. Kemudian IP-nya adalah network F, IP terakhir kedua. IP terakhir ya. 6.6.1. Oke, yang ke arah sini. Selanjutnya yang ke arah atas itu D, network D 4.0 ya. Kemudian IP next hop-nya adalah network E itu 5.1. Ini kok. Ini salah ya berarti ya. 6.2 ya. Yang ke network G itu berarti kan 6.2. Yang network D itu 5.1. IP-nya udah ya. Oke, langsung kita coba kopikan. Nah, oke, sudah. Kita lanjut ke R5. Nah, di R5 untuk SE00 itu network F ya. Network F kita lihat itu 6 ya. Berarti 6.2. Kemudian ini gigabit ya. Kita ganti gigabit 0/0. Oke, networknya 7.1. Ini nggak perlu clock rate-nya dihapus. Oke, routingnya berarti cukup yang coba network E itu adalah 5 ya. Berarti network 5. Terus kemudian portnya itu adalah F pertama 1. Ini hapus. Kalau misalnya masih error nggak bisa, berarti memang harus ditambahkan 1 ya networknya. Makanya dibilang kalau jaringan skala besar itu nggak cocok konfigurasi menggunakan routing statik. Oke, sudah semua. Berarti kita tracer dulu ya. Kita urutin dari PC1 saja. Nah, kita ping ke sebentar. Hari ini saya jadwal sertifikasi juga jam 9 ya.
Oke, kita urutkan untuk ngepingnya ya. Jadi kita urutkan dari tadi kan ping 192.168.1.1. Nah, ini ke pingnya double ya. Oke, sudah bisa. Lanjut ke tadi 4.1. Ini di R2 ya, di R2. Kita lanjut ke 4.2. Nah, ini mulai berhenti pada saat pergantian ya. Pergantian routing dia mulai nggak mau. Apa sebabnya? Oke ya, jadi berhenti di sini ya. Kita coba ke server dulu, kasih IP. Server network G 192.1. Oh, ini IP-nya juga salah nih. Yang R5 ya. Gigabit ini bukan traffic 30, tapi 29.248. Nah, kalau salah langsung ditimpa aja contoh ya. Ini salah tadi ini. Nah, masih oke itu ya. IP-nya 192.168.7 titik kan perfect 9 itu ada 6 ya. Ada 6 berarti 5. Terakhir ya. 248 192.168.7.1. Oke, kita coba. Barangkali harusnya sih sampai sini bisa ya. Jadi nanti coba kita cari ya untuk menggabungkan default dan static routingnya ya. Ping 192.168.7.1. Ini ke routernya ya. Kita lanjut ke 6. Ini ada di SE00. Ada di maksudnya di router 5. Oke, ini masih error ya. Kita lihat dulu. To show IP root. Ini troubleshooting ya. Ini dia sudah. Oh, 6-nya perfect 24. 39. Nah, sudah perfect 30 semua aja. Ini sudah ada. To show IP root. Ini juga ada. Kenapa masih nggak mau?
Oh iya, diurutin coba ya. Ping 92187.1. Ya tadi udah. Berarti 6.2. Ini bisa 6.1. Ini dari server ke R4 itu tidak bisa terhubung. Kita lihat konfigurasi yang di sininya. Jadi network 7 sudah didaftarkan ya. 762. 4 sini ya. 5.1 sini. Udah bener ini ya. Ini IP sudah benar, tapi di situ kalau keterangan request timeout itu berarti ada IP yang salah. Kita coba pelan-pelan lihat ya, server itu 7.6, traffic 29, gateway-nya 7.1. Di R6 itu gigabit 00 7.1, traffic 29. SE 001 62, traffic 30. Berarti ini SE 00-nya 61, terus 52, ini 51. Oke, sudah benar semua. Apa yang salah? Oke, kita coba daftarkan yang D juga. Berarti networknya 1, 2, 3, 4. Network 4. Kita coba. Oke, kemudian network C ya. 1, 2, 3. Kemudian network A sama B ya. Traffic 27, 22, 4. Oke, coba kita daftarkan semua ya. Oke, sudah didaftarkan semua. Ini ada di R5. Harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 konfigurasi harusnya. Satu lagi, 1, 2, network 3 ya.
Grafiknya 252. Oke. Ini network 2, 240, 224. Oke ya, ini di R5. Nah, di R6, R4. Kita lihat sekarang lanjut R4. Di R4 itu network 7, oke. Sama network 4. Jadi kita samakan dulu yang ini. Berarti C, B, A. 4, 3, 2, 40, 1. Coba masukkan. Oke, kemudian kita perbaiki dulu coba yang R3. R3 berarti yang didaftarkan adalah FG. 6 sama network 6 sama network 7. Network 7, grafiknya 2, 4, 8. Terus kemudian yang ke atas itu network 3 sama 2 sama 1 ya. Kedua, 1, lewatnya 4.1. Nah, ini kalau kalian di awal harus paham ini ya untuk masuk ke sininya ya. Berarti di sini kan password konsol, berarti CCNA ya. Enable. Nah, ini password exec Cisco ya passwordnya. Terus configure terminal master. Oke. Coba lagi. Masih didapatkan semua, masih salah. Apa salah ya? Ngantuk sekali. Oke, ini masih salah juga sih.
Tapi kalau request template itu artinya IP salah ya. Kita cek lagi coba Soran. IP classless ya. Oke, kita coba browsing ya. Nah, saya juga belum pernah nyoba ya. Sudah lama nggak pernah nyoba ini. Menggabungkan default routing dengan static routing. Nah, karena default routing itu static routing juga ya. Adanya static dan dinamik ya. Bukan default. Oke, karena ini error ya, kita ganti aja dulu ya, default routing saja. Jadi di sini nggak tahu kenapa ya, IP-nya sudah benar semua, konfigurasi routingnya sudah benar, tapi kenapa error gitu ya? Jadi kita tambahkan saja dah. Tambahkan IP root. Ini nanti sama aja default routing ini ya. 192.168.4.1. 5.2. R3. Kita coba nah mau kalau dia pakai static dynamic routing default routing terhubung tapi nggak stabil ya, dia putus nyambung. Oke, berarti kita pakai default aja semua dulu ya, nanti kalau ketemu akan saya kasih tahu kalian. Ini kita hapus saja untuk dampaknya. No matching root delete.
Tuh, padahal di sini kan ada ya, ada konfigurasinya, tapi nggak mau dihapus. Dusuran. Nah, untuk menghapus biasanya cukup pakai no ya. Oke, kita coba lagi. Kenapa tadi nggak mau? Ini untuk menghapus ya no-nya. Kita coba lagi. Pingnya harusnya nggak masalah ya. Tapi masih error ya. Masih putus nyambung, putus nyambung. Berarti di R2-nya ya. Apa sih tadi? Password SMA. Ini password. So, done. Nah, ini kita hapus ya. Kita copy. Oke, kemudian ini kita ganti 00. 000. Kebanyakan nolnya. No matching root. 1, 2, 3, 4. Oh, salah di sini ya. Harusnya bukan network 4, tapi network 5. Bener sih. Kenapa nggak mau nama matching group to delete? Oh, ini ya. Oke, kita coba lagi. Putus-putus enggak? Malah nggak nyambung ya. Tadi nyambung ya terakhir ya. Kenapa tidak stabil ya?
Oke, kita rebuild aja dulu ya, kayak kemarin ya. Routernya dimatikan dulu. Ternyata ini error semua. Pakai default saja. Oke, 6.2. Ini kita ganti ya. Nol 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 nol. Oke ya, kita coba hapus dulu. Karena ini belum disimpan, cukup dimatikan, nyalakan lagi, dia akan reset sendiri. Oke ya. Satu nggak usah harusnya. Cukup di R5 sampai R2 saja. Oke, kita coba. Karena tadi kita coba penggabungan nggak mau, kita pakai default routing semua. Nah, ini. Oke, kita fast forward. Ini kok belum nyala. Di sini harusnya ini kan masih nyala oranye ya. Jadi harusnya nyalanya hijau. Nah, kalau hijau udah. Oke, kita coba ulangi lagi, kita urutkan. Kita ping. Berarti ping 192.168.3.2. Ini kita ngeping ke SE001 ya, yang di network C atau di R2. Kenapa nggak connect? Kita coba ke sini dulu satu-satu ya. Dia bisa ke 31 bisa, lanjut 32. Nah, kenapa nggak bisa?
Putus nyambung ya. Oke. Terhubung tapi putus nyambung. Oke, masih belum berhasil juga. Berarti kita coba balik dulu dari sini dulu. Dari server dulu. Ini berarti network 7.1 ya. So, 6 bisa. 7 bisa. Oke, 6, 7, 5 ya. Network E ya, 5. Oke, bisa, tapi masih belum stabil ya. Berarti 6. Nah, kemarin kan saya bilang untuk static routing itu jaringan skala besar nggak cocok ya. Ini salah satu sebabnya seperti ini, nggak stabil ya. Nah, ini bisa juga, tapi nggak stabil, ke 6. Sekarang ke 5. 1, 2, 3, 4. Ya, tadi kan udah ya, ke 5 ya. Harusnya ke 4 ya. Network D ini keempat. Nah, jadi masalahnya tuh selalu ada di sini ya. Jadi masalahnya dari tadi di sini ya. Apa karena kebanyakan router? Ini coba kita pangkas ya. Routernya coba kita pangkas. Nah, ini terhubung ya. Jadi karena kebanyakan router yang dilalui, maka tidak stabil dia. Oke. Kemarin-kemarin kan kita makanya cuma 3 buah router ya. Nah, ini bisa terhubung ya. Karena mungkin terlalu jauh. Jadi kita coba kita pangkas. Kita matikan. Berarti langsung langsung ke sini ya, coba. Network D. Oke. Nah, ini kita perbaiki rutinnya dulu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 network 5. Itu soran. SE00 ini 4.1. Interface SE00. Bener ya, 01-nya ada ya. Berarti routingnya. Nah, routingnya 42. Oke, kita ganti di sini. Soran.
Nah, SE001 ini kita ganti 42. Di cluster. Oke. Kita ganti R3 di sini namanya. Oke, terus kemudian run routingnya. Ini kita hapus dulu. Hanya kasih no. Kita tambahkan IP root 000.192.168.4.1 1234. Oke, kita fast forward dulu. Udah, kemudian kita coba lakukan ping. Oke, ini lupa ya. Ini bener ya. 7 ya. Kita ping ke 3.2 dulu. Ternyata masih tidak stabil ya. Apa karena VLAN enggak? Kita coba di sini berarti 192.168.4.2 bisa. Oh, harusnya stabil seperti itu ya. 4.1. Nah, ada request timeout-nya. Oke, seperti itu ya. Ini nggak tahu kenapa ya. Saya sudah lama juga konfigurasi seperti ini. Berhasil, tapi ada request timeout-nya ya. Nanti saya coba cari referensinya untuk request timeout itu kenapa ya. Oke, demikianlah ini tadi konfigurasinya ya. Jadi kita tadi konfigurasinya dirubah hanya memakai R1, R2 sama R3 saja. Nah, konfigurasinya seperti itu ya. Jadi untuk materi session 2, praktek intinya sih itu. Nanti kalau kalian ujian sertifikasi itu yang praktek bisa mengerjakan ya, paham. Intinya sih saya seperti itu pengennya sih. Kalau untuk masalah apa ujiannya kan multiple choice gampang ya, Ctrl C Ctrl V yang ketemu jawabannya sudah ada semua di internet. Nah tapi kan skill kalian mana gitu nggak ada. Saya harapkan kalian bisa di skillnya ini. Ini contoh tadi troubleshooting tapi tidak maksimal ya. Saya belum tahu ini kenapa sebabnya. Kok kalau kemarin kan tanpa menggunakan ini ya, tanpa menggunakan VLAN. Nah biasanya kalau dalam kehidupan nyata itu setelah kita tambahkan VLAN itu, terus nanti ada konfigurasi akses control list ya. Jadi akses control list, jadi masing-masing VLAN tadi dibatasi hak aksesnya dengan akses control list. Kalau kenyataannya ya, nanti bisa dipelajari kalau kalian nanti ngambil konsentrasi TKC. Kalau masih ada kalian di konsentrasinya ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Kita pangkas tadi kita hilangkan ya, routernya harusnya 5, kita hilangkan 2 router jadi 3 ya. Tapi masih tetap
reply-nya itu tidak normal, tidak lancar.